Oke, sekarang kita lanjutin lagi ya. Kita lanjutin ke bias design. Bias design dari emitter follower. Oke, ini ada sebuah transistor. Kan gini ya, inputannya di sini, keluarannya di sini. Tapi karena kita butuh arus kolektor, maka ini harus kita kasih suatu hambatan resistor outputnya di sini kan. Nah, kemudian karena kita pengen satu baterai aja, maka kita menggunakan pembagi tegangan di sini. Ini VB ya. Oke. Ini R1, R2. Oke. Nah, mungkin pertanyaannya muncul pada kita ya, adalah berapa VB ini bagusnya. VB ini berapa bagusnya, ya kan? Agar kita bisa menentukan arus kolektor kan gitu ya. VB berapa bagusnya. Apakah nanti VB ini mendekati VCC, atau kalau jauh lebih kecil, atau di tengah-tengah, atau gimana gitu ya. Kita tahu dari kombinasi seperti ini, lihat kolektornya terhubung pada VCC kan, maka transistor ini tidak mungkin pada kondisi umum ya, pada kondisi umum transistor ini kita tidak mungkin mengalami saturasi, ya kan? Kenapa? Karena VCC terhubung pada kolektor, maka tegangan kolektor itu sebenarnya VCC kan. Kemudian tegangan basis, ini basisnya terhubung ke VCC melalui R1, pasti ada tegangan jatuh pada R1 kan, ya, sehingga VB selalu lebih kecil pada VCC, yang artinya selalu lebih kecil pada kolektor, sehingga transistor kita pada umumnya akan selalu tidak pernah saturasi atau berada fault active region. Jadi sekarang karena kondisi ini yang kita khawatirkan atau pikirkan bukanlah masalah saturasi ya kan, tapi seberapa besar VB ini bagusnya, seberapa besar nih VB bagusnya ya. Nah, ada bagusnya sebelum menentukan VB ya, sebelum kita tentukan nih berapa VB, kita tentukan dulu VE juga, Vout ini. Vout kita tentukan juga, apakah Vout ini nanti besar atau kecil ya kan. Nah, coba kita lihat posisi Vout. Posisi Vout ini kan berada di tengah-tengah antara VC dan ground kan, Vout. Berarti bisa saja kita anggap Vout ini ya, kita anggap nanti bahwa VE atau Vout itu adalah VCC per 2 gitu. Kita anggap ya, kita pengennya seperti itu. Jadi swingnya bisa lebar kan, swing sinyal. Swing, nah gini bisa lebar. Oke, VE per 2. Tapi ingat, misalkan ada sinyal dari input VB ini ya, kemudian ada swingnya. Oke, bisa saja nanti swing waktu puncak ya, swing puncak nih nilai VB itu mencapai VCC, anggaplah ekstrimnya gitu ya, mencapai VCC. Maka Vout ini karena ini adalah emitter follower, maka diharapkan Vout juga akan naik mengikuti VB kan gitu ya. Tapi apakah Vout bisa sama dengan VCC saat VB-nya misalkan ada sinyal input mencapai VCC? Tidak mungkin kan. Vout-nya itu pasti selalu VB dikurangi VBE kan gitu ya. Ada tegangan jatuh di sini. Oke, selalu ada tegangan jatuh di VBE. Jadi VE ini juga selalu lebih kecil dari VB dengan selisih VBE ini. Nah, jadi kita bisa saja memilih Vout ini atau VE ini. Vout sama VE sama ya. Vout sama VE ini nantinya ya, kita bisa milih adalah VCC, yaitu dari VB tadi ya, nilai VB yang swing maksimum mencapai VCC dikurangi VBE dibagi 2. Kita pengen Vout nya sebelum ada swing ya, dibagi 2 seperti ini, dimana VCC min VBE ini merupakan Vout maksimum yang mungkin terjadi ya, Vout maksimum yang mungkin terjadi pada Vout puncaknya lah bisa katakan gitu ya. Oke.
optimumnya, jadi kalau dia paling besar VCC min VBE gitu. Jadi kalau nggak ada sinyal berarti kan VOUT-nya di tengah-tengah kan, VCC min VBE dibagi 2 kan gitu ya. Nah, oke ya. Nah kemudian dengan data itu ya kita tahu bahwa VOUT-nya adalah VCC min VBE per 2 gitu kan. Yang kita tahu nanti VB-nya, VB itu berarti kan VOUT ditambah VBE kan gitu ya. VBE ditambah VOUT. Nah VB ini anggaplah misalkan kalian ambil 0,8 gitu, 0,8 volt VB-nya. Berarti kita tahu bisa dapat VB kan. Kita bisa dapat VB karena VOUT-nya kan VCC min VBE per 2. VOUT-nya tahu kan, VB-nya 0,8. Berarti kita bisa dapat VB. Nah, dari data ini, dari data VB ini, ya, tegangan di sini, kemudian dengan menggunakan pendekatan bahwa arus yang mengalir R1, R2 ini harus 10 kali dari IB, harus 10 kali dari IB ya, menggunakan tips ini atau metode ini, kita nanti bisa menemukan berapa R1, berapa R2. Gitu. Seperti pelajaran sebelumnya ya. Kita nanti juga bisa menemukan berapa RE bagusnya. Oke, itu aja bias desain ya. Oh ya, tambahan dikit ya. Mungkin kalau misalkan pada rangkaian integrasi atau pada komponen IC ya, pada IC hambatan RE ini kan tadi kita tahu ya, RE ini tujuannya untuk membuat adanya arus kolektor kan, dari kolektor ke ground kan gitu ya. Nah kita pakai RE, tapi kalau misalkan pada IC dia tidak menggunakan RE ya, tapi tidak menggunakan resistor maksudnya, tapi dia menggunakan sebuah current source. Nah seperti ini, dia menggunakan current source. Nah ini VOUT-nya di sini. Nah, realisasinya seperti apa current source itu? Berarti nanti realisasinya ya, dia adalah seperti ini. Dia menggunakan transistor lagi, kemudian ada bias konstan tegangan DC ya. Nah, seperti ini. Ini adalah current source-nya. Ini output-nya di sini. Nah, ini adalah kalau misalkan realisasi pada IC-nya dengan current source. Oke, sekarang misalkan kita anggap VA-nya misalkan dia lebih kecil pada data 3. Artinya kita menganggap ada efek. Jadi ada efek kita tidak abaikan. Jadi rangkaiannya kan ya seperti ini. Ini RE kan ya. Ini VIN sudah bias ya. Nah, kalau misalkan kita anggap R efek gimana? Nah, berarti kalau misalkan kita tidak anggap ada R efek tidak diabaikan, berarti ada hambatan RO di sini. RO ya, RO. Nah, kalau ada hambatan RO, berarti pembuatan kita gimana? Pembuatan kita, ya, AV kan sebelumnya adalah RE dibagi per GM plus RE kan ya. Nah, kalau kita tidak mengabaikan R efek, berarti lihat RO ini terhubung antara emitter dan AC ground kan? Emitter dan AC ground. Berarti nanti pada persamaannya, semua RE ini kita parai dengan RO. Gitu. Begitu juga dengan RIN-nya. RIN di sini ya. Berarti kan R pi ditambah RE paralel RO dikali beta plus 1. Kan gitu ya. Kemudian kalau kita misalnya kita lihat dari ROUT ya. Ini berarti RE paralel RO ya kan ya. RE paralel RO kemudian ditambah per GM ya, tambah seper GM. Seper GM kan dari sini nih hambatan ini, ditambah di paralel ya, sebentar ya, di paralel ya, karena nanti kan ini digeronkan nih. Nah gitu ya, dan seterusnya. Oke, sekian dulu pada pembahasan sekali ini bias desain. Oke, coba kalian coba nih masukin angka ya, coba kalian berlatih ya.
lihat kuliah sebelumnya tentang bias design. Oke, itu aja. Nanti video berikutnya kita akan summary ya. Kita akan ambil rangkuman bagaimana topologi dari transistor BJT. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.